Baik, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Pada pertemuan kita hari ini kita membahas tentang pengantar audit TI atau audit IT juga sama aja sih. Sebelum saya mulai nih, saya ingin tahu siapa yang tahu itu apa audit? Siapa? Ya, silakan. Audit TI itu adalah sebuah pengawasan, Pak. Pengawasan dalam suatu pekerjaan. Kita melakukan pengawasan pada laporan yang ada di suatu organisasi tersebut atau di sebuah perusahaan, gitu Pak. Audit. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saudara tidak salah, tapi yang saya simpulkan, audit itu adalah bentuk pengawasan terhadap sebuah perusahaan, baik itu organisasi dalam sisi finansialnya, dalam sisi manajemennya, dalam seluruh perusahaan. Contohnya seperti ini, perusahaan A mengadakan sebuah pengadaan nih, pengadaannya komputer, semua manajemennya. Kita anggap di sini mereka membutuhkan sebuah pengadaan sebesar 20 unit komputer satu set dengan dana tercantum sekian. Tetapi barang yang masuk atau komputer yang masuk tadi mengalami sedikit ketidaksesuaian dari harga yang tercantum dengan kondisi barang, kualitas barang dan sebagainya. Dari sinilah dilakukan audit apa aja barang yang diajukan untuk dibeli tadi dan barang yang masuk itu apa. Karena yang diajukan di awal tadi untuk pengadaan, kemana semuanya? Barang yang bagus diajukan, tetapi barang yang datang ini tidak sesuai dengan yang diajukan tadi, tetapi dananya habis. Nah, inilah perlu dilakukannya audit. Kemana dana itu? Nah, di dalam audit ini tentu ada jenis-jenisnya. Bagi yang bisa jawab, saya kasih poin tambahan. Apa itu jenis audit TI? Pak. Ya, silakan. Yang saya tahu itu jenis-jenis audit. Kalau untuk TI itu ada sistem dan aplikasi, kemudian pengembangan sistem. Ya. Yang saya tahu itu aja, Pak. Masih ada lagi nih sebenarnya. Ada yang tahu yang lainnya? Coba. Ya. Yang pertama yaitu sistem dan aplikasi. Yang kedua fasilitas pemrosesan informasi. Ya. Yang ketiga pengembangan sistem. Yang keempat arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Dan yang kelima klien atau server telekomunikasi internet dan ekstranet. Berarti ada 5 jenis audit. Nah, siapa yang bisa menerangkan kembali apa jenis-jenis audit tadi? Saya kasih nilai plus. Pak, saya jawab, Pak. Sistem aplikasi yang pertama itu adalah sistem aplikasi. Sistem aplikasi yang mana kebutuhannya yang dibutuhkan. Contoh, kita membutuhkan sistem aplikasi untuk kegiatan kantor, yang mana kantor ini biasanya ada perlengkapan, kemudian ada jumlah karyawan. Nah, aplikasi itu dilengkapi sudah semuanya dengan sistem itu. Kemudian ada lagi fasilitas informasi atau fasilitas pemrosesan aplikasi. Fasilitas ini yang memproses semua aplikasi yang tadi yang diproses, ada proses
data dari karyawan masuk, karyawan keluar. Nah, kemudian ada pengembangan sistem aplikasi atau pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini sebelumnya karyawan itu datang hanya mencatat nama waktu masuk jam segini, pulangnya jam berapa, kemudian dikembangkan sekarang dengan teknologi yang lebih canggih lagi, mungkin menggunakan finger log. Setiap dia masuk tinggal finger, udah tertera jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa. Kemudian ada arsitektur manajemen TI, memeriksa kesalahan. Jadi semua kegiatan yang ada kesalahan mungkin dari jam-jam sebelumnya, waktu kita masih menulis itu jamnya tidak sesuai. Nah, sekarang waktu telah dikembangkan, jamnya sudah sesuai, masuk jam segini pasti keluarnya jam segini. Kemudian ada client server ini dan itu mengintegrasikan sistem aplikasi dari ruang satu ke ruang yang lain. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya pikir itu sudah lengkap semua nih tentang jenis-jenis audit. Nah, tentu di dalam audit ini juga ada tahapannya. Tidak mungkin asal audit itu langsung aja. Pasti ada tahapan-tahapan. Nah, saya ingin kasih satu poin lagi. Siapa yang bisa menjawab apa tahapan audit yang semestinya harus dilakukan? Pak, Ya, silakan. oke. Di metodologi itu ada 5 Pak. Seperti skripsi kurang lebih. Pertama itu ada tahapan perencanaan. Ya. Terus identifikasi resiko. Selanjutnya ada evaluasi ataupun pengumpulan data. Selanjutnya dokumentasi, dan yang terakhir melakukan penyusunan laporan. Baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaan besar adalah mengapa harus dilakukan audit? Ayo menjawab. Mengapa audit ini harus dilakukan? Halo Pak. Tahu? Enggak. Saya tahu. Nah, alasan audit yang dilakukan itu pertama ini adalah mencegah pengambilan keputusan. Yang pertama. Yang kedua ini adalah mencegah kerugian akibat kehilangan data atau sebagainya. Yang ketiga, risiko kebocoran data. Yang keempat ini adalah penyalahgunaan baik fasilitas umum yang biasa di dalam perusahaan tersebut atau penyalahgunaan fasilitas inventaris yang dipercayakan kepada dirinya sendiri. Nah, itu ya. Yang selanjutnya ini adalah kerugian akibat salah perhitungan, seperti yang contohnya yang saya berikan tadi di awal tentang pengadaan tersebut. Itu adalah mengenai perhitungan. Yang selanjutnya ini tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi alasan dilakukan audit ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ada 6 poin. Nah, selanjutnya siapa yang harus diaudit? Begitu. Ya Pak. Siapa yang harus diaudit? Saya tanya lagi. Siapa sih yang harus diaudit? Ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu manajemen IT. Kemudian bawahannya Pak, staff IT-nya Pak. Boleh? Iya ya. Itu aja saya tahu. Ya. Jawaban teman kalian ini benar. Siapa ini? Yang diaudit ini contohnya manajemen. Bisa juga usernya, bisa direktur
IT direktur dan sebagainya, manajer bisa juga. Atau bagian IT ini, IT spesialis, bagian pengadaan, bagian database, atau bagian pengelola informasi. Banyak, tergantung yang di audit ini di mana, kan gitu. Baik, itulah pembahasan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau paham tentang materi kita hari ini? Paham Pak? Paham. Nah, berhubung telah masuk di waktu azan maghrib, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore Pak. Baiklah, sekian video mengenai penjelasan materi audit TI antara TI dari kelompok 2. 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.